Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang sholih dan sholihah. Bagaimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Nah teman-teman, meskipun kita belajarnya daring, kita harus tetap semangat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangannya, dan tetap memakai masker ya, serta hindari kerumunan. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1 tentunya. Nah teman-teman, ada nih tujuan yang harus kita capai, yaitu itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini teman-teman. Nah sebelum memasuki ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah teman-teman, kita langsung saja ya masuk ke pembelajaran 1. Saat melakukan aktivitas sehari-hari, kita pasti melakukan banyak gerakan. Tubuh kita mampu bergerak dengan baik karena memiliki organ gerak. Begitu juga dengan hewan. Bagaimana gerak pada manusia dan hewan? Ayo kita pelajari bersama agar kamu lebih memahami. Salah satu ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati adalah dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk merespon rangsangan yang datang, atau disebut juga iritabilitas. Misalnya, jika tangan terkena benda panas, maka tangan akan bergerak menjauhi benda panas tersebut. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai gerak pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Namun, gerak yang dilakukan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Bagaimana gerak pada tumbuhan, hewan, dan manusia? Nah, ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Gerak pada tumbuhan. Pada tumbuhan, gerak yang dilakukan terbatas. Misalnya, bunga yang semula kuncup bergerak perlahan-lahan menjadi mekar. Tumbuhan tidak bergerak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerak pada hewan. Berbeda dengan tumbuhan, gerak hewan tidak hanya gerakan bagian tubuhnya saja, tetapi dapat juga melakukan gerak berpindah tempat. Jadi, hewan memiliki kemampuan untuk melakukan 2 macam gerakan, yaitu gerak pada salah satu bagian tubuh dan gerak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Gerakan pada hewan memiliki beberapa tujuan atau fungsi, diantaranya untuk mencari makanan atau melindungi diri dari predator. Berikut salah satu contoh dari hewan yang bergerak dengan cara berlari, berjalan, merayap, terbang, dan berenang. Nah, organ yang menyusun sistem gerak pada manusia dan hewan tersebut terdiri dari otot, tulang belulang, yang bergabung membentuk rangka, dan persendian. Yang pertama, otot. Yang kedua, tulang. Dan yang ketiga, ada persendian. Yang pertama ada otot. Otot disebut organ gerak aktif. Ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga keseluruhan organ gerak dapat bergerak. Yang kedua ada tulang. Tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka berguna sebagai tempat melekatnya otot, serta menegakkan dan menguatkan tubuh.
Dan yang ketiga ada persendian. Persendian adalah persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu Guru mengenai gerak pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Sudah paham bukan? Nah, sekarang lanjut ya teman-teman. Pada setiap paragraf dalam suatu bacaan memiliki gagasan pokok. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Nah, betul. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Ada yang masih ingat apa itu paragraf utama? Ya, betul. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Yang pertama ada deduktif. Apabila paragraf utama di awal kalimat paragraf disebut dengan. Yang kedua ada induktif. Kemudian kalau di akhir disebut dengan induktif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya deduktif itu di awal kalimat, tapi kalau misalnya induktif itu di akhir kalimat. Nah teman-teman, berikut adalah contoh dari gagasan pokok. Yang pertama ada gagasan pokok di awal paragraf. Dan yang kedua ada gagasan pokok di akhir paragraf. Ketiga ada gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf. Nah, dan yang terakhir ada gagasan pokok tersirat pada setiap kalimat. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan dari Ibu Guru mengenai gerak pada makhluk hidup dan gagasan pokok. Langsung saja nanti kalian kerjakan pada halaman 7 dan kalian kerjakan yang ayo lakukan, kemudian ayo menulis, kemudian ayo diskusi, dan yang terakhir yaitu ayo mengkomunikasikan. Nah, jangan lupa kalau misalnya kalian sudah selesai, kalian langsung kirim ke WhatsApp Ibu ya. Oke, baik teman-teman, kalian sudah paham bukan? Nah, ada kesimpulan yang harus kita ambil nih teman-teman. Apa itu? Ini dia. Nah, demikian yang telah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.